Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Episode 6 dari 30 hari bersuara 2022 dengan topik rivalitas. Gue agak bingung sebenarnya mau masukin film tentang rivalitas karena di 30 hari bersuara sebelumnya yang di 2020 gue sempet bahas seputar rivalitas antara pebalap F1 yang kebetulan ada filmnya yaitu judulnya Rush. Nah untuk yang kali ini di 30 hari bersuara 2022 gue nemuin satu film tentang rivalitas, judulnya adalah Lamborghini, The Man Behind the Legend. Nah, untuk detail pembahasannya mungkin tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, jadi kali ini kita ngebahas tentang film Lamborghini. Sebenarnya gue agak 50-50 ya mau ngambil si Lamborghini ini. Karena film ini termasuk film yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Kenapa nggak bagus-bagus amat? Iya, karena tidak sesuai ekspektasi dan kayak pas gue habis nonton film ini, gitu doang. Like seriously? Kayak gitu. Nah, yang di film ini gue pikir akan menemukan rivalitas antara Ferruccio Lamborghini dengan Enzo Ferrari yang seperti di cerita-cerita yang tersebar gitu ya. Tapi ternyata enggak. Nah, kayak apa rivalitas antara Lamborghini dan Ferrari di film ini? Langsung aja kita ke pembahasan filmnya. Oke, sebelum masuk ke bagian review, seperti biasa kita bahas sinopsis dan cast and crew-nya. Kebetulan ini sinopsisnya pendek, jadi disatuin aja ke shout out untuk cast and crew. Nah, Lamborghini, The Man Behind the Legend. Sinopsisnya adalah cerita kehidupan dari Ferruccio Lamborghini, the founder of Lamborghini. Udah gitu doang. Pendek banget kan? Dan untuk cast and crew, film ini disutradarai oleh Bobby Moresco dan ditulis oleh Bobby Moresco. Untuk cast yang bisa gue sebutin mungkin beberapa. Ada Frank Grillo sebagai Ferruccio Lamborghini, ada Mira Sorvino sebagai Anita, pacarnya atau istrinya Ferruccio Lamborghini. Terus ada Elana Jones sebagai Billy Allen, ada Gabriel Byrne sebagai Enzo Ferrari. Terus ada Giorgio Cantarini sebagai Giorgio Lamborghini. Dan beberapa nama lain yang gue agak awam karena ini cast and crew-nya Itali banget lah. Terus film ini diproduseri oleh Monica Baccardi, Jeff Bowler, Corso Codecasa, Alan Dam, Thomas Fanning, Shalom Gott, Andrea Iervolino, Daniel Maloni, Guglielmo Marchetti, Sergio Navarrete, Beth Saxon, Davide Toffi, Andrea Zoso. Ya, nama-namanya agak ini ya, susah dan gak familiar. Lanjut, kita ke pembahasan filmnya. Untuk ke pembahasan filmnya ini, gregetan gue sejujurnya. Kenapa gregetan? Jadi
ekspektasi gue ketika posternya rilis, si pemeran utama terus di belakangnya itu ada mobil pertamanya Lamborghini, gue lupa tipenya, tapi yang jelas sports car yang kasarnya tuh prototipe hasil ngebajak mekanik atau tim dari Ferrari gitu. Yang gue pikir kayak bakalan seru nih, intrik-intrik drama-drama antara Lamborghini dan Ferrari akan digambarkan seperti apa gitu ya kan. Tapi ternyata tidak, film ini lebih berpusat ke Lamborghini yang merintis karir dari awal. Bener-bener dari dia balik selesai Perang Dunia II, terus bikin perusahaan. Waktu itu perusahaannya perusahaan traktor. Terus ketika dia punya cukup duit, dia beli Ferrari. Dan dia mengomentari kekurangan Ferrari. Nah, gue pikir kan komentar kekurangan Ferrari seperti yang ada di halayak umum akan jadi penggambaran drama yang cukup epik gitu ya. Tapi ternyata enggak, biasa aja. Bahkan eksekusinya hampir tidak ada penampilan mobil-mobil Ferrari dan Lamborghini yang dipakai gitu. Jadi cuman ada mobil Ferrari dan Lamborghini. Gue lupa tipe Ferrarinya, tapi Lamborghininya itu udah Lamborghini Countach. Countach itu kalau gak salah di tahun 90-an yang udah mirip-mirip kayak DeLorean gitu ya kan. Lebih futuristik dan lebih tajam dibandingin Ferrari pada zaman itu. Nah di situ dikasih lihat mereka balapan, ceritanya street race di sebelah mana bagian negara Italia antara Enzo Ferrari dan Ferruccio Lamborghini. Yang aneh adalah ketika adegan balap itu malah kelihatan kayak main sinetron atau FTV ala FTV Indonesia gitu. Yang menurut gue kayaknya ini buang-buang duit ya bikin film kayak gini. Dan ini tercermin dari skor yang ada di IMDb, yaitu 5,2/10. Yang ngevote itu ada 2.200 orang. Well, 5,2 masih terlalu tinggi menurut gue. Film ini layaknya adalah 5. 5 juga untuk memberikan credits kepada cast and crew yang bekerja dan talentnya. Karena talentnya sih menurut gue bagus ya. Yang jadi Ferruccio Lamborghini ini cukup nyentrik, cukup menjiwai dengan pas gitu loh. Dan beberapa aktor pendukung lainnya semuanya tuh menurut gue oke. Tapi ya Bobby Moresco kayaknya mesti belajar lagi nih untuk nulis film, khususnya film yang berhubungan dengan legenda, yaitu Lamborghini untuk kasus ini. Sebenarnya gimana ya, yang tadi gue bilang agak 50-50 mau ngebahas tentang film ini, tapi karena temanya rivalitas dan pembahasan rivalitas antara Lamborghini dengan Ferrari dan kebetulan filmnya ada di 2022, jadi gue bahas. Secara overall ya tadi skornya dari gue 5. Lu cocok untuk nonton ini sambil makan siang kalau nanti udah rilis di platform streaming online. And by the way, kayaknya film ini gak tayang di bioskop Indonesia. Dan mohon maaf banget, gue nonton ini hasil dari bertani. Mohon maaf banget karena gue penasaran. Gue gak sabar untuk nunggu selama itu sampai masuk ke streaming. Gue willing untuk bayar, untuk subscribe, untuk beli untuk digitalnya gitu ya. Tapi waktu itu belum ada. Jadi ya mohon maaf banget, gue pakai jalan pintas. Kayak gitu. Ya buat lo orang
Yang penasaran tentang Lamborghini, monggo dikondisikan. Menurut gua filmnya nggak terlalu bagus dan gitu aja sih. Cukup sekian untuk tema rivalitas kali ini. Cukup sekian untuk episode rivalitas kali ini. Segitu aja dari gue Ersan 56 pamit. Sampai jumpa. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Ersan 56 pamit. Ciao.